Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang baru memeluk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah. Ia adalah sahabat yang lahir di dalam Ka'bah. Hubungannya dengan Ummul Mukminin Khadijah sangatlah dekat. Wanita mulia ini merupakan bibi Hakim bin Hizam. Sementara dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, sahabat Hizam bertemu dengan garis nasab beliau pada kakek bernama Husain. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam sudah terkenal sebagai orang yang gemar berderma, berbuat baik, dan memerdekakan budak. Ia memang saudagar yang kaya raya, berdagang sampai di Yaman dan Syam. Ketika masuk Islam, ia mempertanyakan kebaikan-kebaikannya di masa jahiliyah dahulu apakah akan mendatangkan pahala baginya. Rasulullah SAW pun mengatakan, "Engkau masuk Islam bersama kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1436 dan Muslim nomor 123 dengan lafaz Imam Muslim. Ia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah, tidaklah ada kebaikan yang aku lakukan pada masa jahiliyah kecuali aku perbuat misalnya setelah aku masuk Islam karena Allah." Hadis riwayat Muslim. Pada masa jahiliyah, ia pernah memerdekakan 100 budak. Setelah masuk Islam, ia pun melakukan hal yang sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu pernah membawa 100 ekor unta dalam musim haji. Itu pun ia lakukan setelah masuk Islam. Dikisahkan pada satu musim haji di Padang Arafah, Hakim bin Hizam membawa 100 budak, 100 onta, 100 sapi, dan 100 kambing. Ia mengatakan, semuanya untuk Allah. Pada masa itu, Hakim bin Hizam merupakan pemilik sah dari sebuah bangunan bersejarah di Mekah bernama Dar'an Nadwah. Di tempat itu, biasanya para pemuka Quraisy berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal yang penting. Rencana jahat pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum beliau berhijrah juga diputuskan di situ. Setelah memeluk Islam, Hakim bin Hizam memutuskan untuk menjual bangunan itu. Dijualnya bangunan tersebut seharga 100.000 dirham. Abdullah bin Zubair mempertanyakan, "Engkau telah menjual bangunan kehormatan orang-orang Quraisy." Dengan bijak Hakim menjawab, "Wahai putra saudaraku, kemuliaan dan kehormatan yang semu ini telah hilang. Tidak ada kehormatan kecuali dengan ketawaan." Selanjutnya, hasil penjualan ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku sungguh akan membelikannya sebuah bangunan di surga. Aku bersaksikan kepadamu, aku menjadikannya untuk keperluan di jalan Allah," kata Hakim melanjutkan. Ketika Zubair bin Awam meninggal terbunuh, Hakim bin Hizam menemui anaknya. Ibnu Zubair seraya bertanya, "Saudaraku ini berapa hutangnya?" Sang anak menjawab, 1.000.000 dirham. Hakim bin Hizam menawarkan diri untuk menanggung setengahnya. Tiap hari ia mengharapkan ada orang yang berhajat kepadanya untuk ia bantu. Bila tidak ada, ia menganggapnya sebagai musibah. Hakim bin Hizam mengatakan, "Tidaklah aku berada di pagi hari sementara tidak ada orang di depan pintu rumahku, kecuali aku sadar itu adalah bagian musibahnya yang aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala darinya." Sahabat Hakim bin Hizam wafat pada tahun 54 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridai Hakim bin Hizam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.